Selamat malam semua. Shalom, shalom. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan tentang menang atas iri hati dan kekecewaan. Ya. Kita ada ayat dari Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ya, boleh kita sama-sama buka dulu. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Oke, udah ada ya. Kalau sudah dapat, katakan amin. Kita mau baca bersama-sama ya. Yang pria ayat yang ganjil, yang wanita ayat yang genap. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Oke, kita siap baca ya. Ini judul perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yang pria kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya coba renungin ya tentang menang atas iri hati dan kekecewaan. Waktu itu sempat saya diskusi sama istri saya, lu pernah iri hati nggak? Gitu. Saya nanya dia, oh sering lah. Lu gimana? Gitu. Kayaknya nggak pernah gitu. Coba ingat-ingat dulu, nggak mungkin lah katanya ya. Kaget ya, sorry. Nggak mungkin lah, setiap orang nggak pernah iri hati ya. Oke, kita balik. Pernah kecewa nggak? Wah, kalau kecewa pernah ya, sering ya. Pasti teman-teman mungkin ada yang nggak pernah kecewa, nggak boleh angkat tangan. Yang nggak pernah kecewa. Yang nggak pernah iri hati, oh, berarti semuanya pernah ya, semuanya pernah. Saya juga pernah ternyata waktu saya pikir-pikir, waktu saat kecil ya, waktu saya kecil, saya juga pernah iri hati ya, iri hati sama kakak saya, sama adik saya ya. Cuman hal itu nggak berlarut-larut ya. Nah, judul perikop ini tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis ya. Waktu saya renungkan juga, saya cukup kaget ya. Ternyata sang Yohanes Pembaptis itu sendiri ya, pernah merasakan kekecewaan ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Tapi di sini kita mau belajar tentang dua hal ya, yang saling berkaitan tadi. Kekecewaan dan iri hati ya. Saya kasih gambar ini ya. Waktu saya temu gambar ini saya suka banget ya. Istri saya nanya, lu ketawa-tawa sendiri kenapa sih? Saya ingat waktu kecil ya, seorang anak kecil ya. Kita sering nggak sih bertengkar, yang punya kakak atau adik ya? Kalau yang sendiri mungkin sama saudara ya. Pernah nggak bertengkar ya? Terus kecewa, terus iri hati. Contohnya simpel lah kayak gambar ini ya. Mungkin di sini sang kakak sedang makan ya, ice cream. Adiknya nangis kan biasanya, aduh nggak dikasih nih si kakak pelit ya. Nah biasanya kita sebagai orang tua ya, mungkin saya juga sama anak saya nih, kita langsung bilang, kok kasih dong dedeknya ya, berbagi gitu. Biasa anak kecil gimana? Mau nggak berbagi? Nggak mau, wah apaan sih gitu ya. Malah dia marah segala macam. Tapi akhirnya kita coba nasihatin dia ya, kita coba nasihatin dia, kenapa sih kamu harus berbagi sama adik kamu ya. Akhirnya biasanya dia mau mendengar ya, ya udah saya bagi ya gitu. Tapi biasanya sang adik gimana, begitu udah megang es krim, nggak mau lepasin ya, nggak mau lepasin. Akhirnya si kakak marah biasanya. Sama, saya juga waktu refleksi ke anak saya juga gitu. Begitu dipegang udah nggak mau dilepasin, nggak mau direbut kan. Si kakaknya komplain sekarang, kecewa dan nangis ya. Nah, bayangkan waktu itu waktu saya dapat ilustrasi ini, bagaimana coba kalau sampai anak itu, si kakak marah, tiba-tiba sang orang tua itu nggak menasehati ya. Oh diamin, udahlah biarin lah. Udah kasih adiknya aja ya. Nanti papi beliin lagi ya. Tanpa kita menasehati ya. Tanpa kita kasih tahu
kenapa sih kamu harus mengalah? Ya, saya rasa kalau misalkan sang kakak itu diperlakukan terus-menerus seperti itu, sampai dia besar, pasti rasa iri hati dan kecewanya itu pasti masih melekat. Ya, masih melekat. Tadi siang juga waktu kita bicara dengan Pak Himawan ya, kita banyak bicara tentang ini, tentang gimana kita meng-coach anak ya. Kita banyak belajar tadi waktu lunch meeting dengan Pak Himawan sama-sama. Nah jadi kenapa si anak itu mau mendengar? Pertama ya, karena dia percaya sama orang tuanya ya. Karena dia sudah dekat, melekat pada orang tuanya. Oke. Kalau dia nggak kenal orang tuanya atau dia belum kenal sama siapa yang ngomong sama dia pasti berpikir, kamu bohong ya, kamu bohong. Tapi karena dia sudah dekat sama orang tuanya, sudah melekat mungkin dari bayi sampai dia besar, dia percaya. Ya. Nah jadi ini untuk kita bisa gampang nanti melanjuti dari firman Matius 11 tadi ya. Di sini ada pertanyaan, apa sih yang membuat seorang kecewa? Ya, kita tahu bahwa ada kalanya ya, apa yang kita harapkan ya, apa yang kita harapkan belum tentu berjalan mulus ya. Mungkin itu di dalam hal pekerjaan ya, di dalam hal studi, di dalam hal segala apapun, misalkan investasi atau apapun ya, secara praktikal nih ya, secara kehidupan kita sehari-hari. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Bahkan malah terjadi hal-hal yang benar-benar sama sekali so amazing ya, di luar dugaan kita gitu loh. Sehingga kenyataan itu membuat rasa diri kita jadi kecewa ya. Sebenarnya di sini kekecewaan dalam diri kita itu bukan terhadap seseorang loh ya awalnya. Contohnya gini gampang, saya kerja di perusahaan sudah 5 tahun dengan harapan dan target saya bisa menjadi manajer ya, saya bisa menjadi manajer. Begitu 5 tahun saya bekerja keras, apapun yang bos minta saya penuhi ya. Tiba-tiba teman saya yang dipromosi jadi manajer. Biasanya ada ya perasaan kecewa, aduh gimana nih. Padahal saya udah kerja keras ya, mulai membandingkan. Biasanya teman saya ini datangnya aja sering telat ya, tapi dia pinter menjilat bos. Mulai tuh pikiran-pikiran yang negatif keluar ya, mulai membandingkan, kalau di perusahaan di sana kayaknya bosnya lebih baik ya. Mulai perasaan-perasaan itu yang negatif mulai masuk ya. Kalau kita terus berlarut-larut ya, itu akan membawa kita ke dalam dosa ya, dosa. Jadi sebenarnya keadaan buruk ya yang membuat kita itu merasakan kekecewaan kita itu sangat berat sehingga timbul tadi membandingkan dan juga iri hati ya. Nah, tadi apa yang membuat seseorang kecewa ya? Dari Matius 11 ini kita belajar di ayat 12 dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus ya. Di dalam penjara ya, berarti apa? Keadaan buruk yang biasanya membuat kita menjadi kecewa ya. Kalau misalkan tadi di dalam perusahaan ada teman kita yang dipromosi ya, terus bos kita masih datang ke kita memberikan kita motivasi, kamu jangan kecewa ya. Ini masih ada potensial lagi nih di departemen lain yang kamu bisa potensial untuk menjadi manajer. Kira-kira perasaan kamu gimana? Oh iya masih ada harapan ya. Dan kamu kenal sama manajer itu. Oke, baik bos ya. Saya jalanin ya. Nah ini kembali lagi ya. Keadaan yang buruk ya yang kita alami yang sering membuat kita kecewa ya. Bahkan kecewa bukan hanya terhadap seseorang tapi juga kecewa terhadap Tuhan. Pernah nggak kita kecewa sama seseorang atau bahkan sama Tuhan? Saya pernah. Pernah ya, saya pernah ya. Karena kenapa? Karena keadaan itu yang membuat saya tertekan ya. Keadaan malu misalkan ya. Keadaan sedih yang berlarut-larut ya. Contohnya ya. Saya mengharapkan anak saya nih bisa lulus ya tahun ini ya.
Ternyata dia nggak lulus gitu loh. Waduh, perasaan kecewa ada ya? Pastilah. Aduh, kamu udah disupport ya, udah didoain ya, segala macam, tapi nggak lulus juga, nggak lulus juga. Perasaan kecewa itu ada ya. Tapi di situ ya saya sama istri, saya nggak mau berlarut-larut masuk ke dalam perasaan tadi, perasaan dan keadaan buruk tadi, sehingga tidak melebar kemana-mana ya. Tapi sebelumnya ya pastilah kita ada bandingin ya. Oh iya, ini anak siapa? Kokok saya, dia udah pada lulus ya, udah pada masuk kerja ya. Perasaan intimidate itu ada ya, irritate. Aduh gimana nih, kira-kira anak kita bisa selesai nggak ya ke depan ya. Dan mulai biasanya masuk perasaan keraguan ya. Keraguan itu ada biasanya. Aduh kira-kira gimana. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ternyata Yohanes Pembaptis pun merasakan hal yang sama ya. Waktu saya baca perikop ini, saya juga kaget ya. Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat ya, tak ada yang meragukan soal ketokohannya si Yohanes Pembaptis loh ya, dan keterkenalannya Yohanes Pembaptis. Dia juga menjadi seorang nabi ya, yang dihormati pelayanannya oleh orang Israel. Dan dia juga banyak murid-muridnya yang mengikuti Yohanes Pembaptis ya. Bisa saja dikatakan bahwa dalam hatinya, kenapa nih ya? Kenapa Yohanes Pembaptis itu merasakan kekecewaan ya? Karena pertama tadi keadaan buruk ya. Dia di dalam penjara ya. Nah, dia berpikir bahwa apa? Sang Mesias ya, Sang Mesias Yesus Kristus ya, yang dia baptis sendiri. Karena kita tahu Yohanes Pembaptis itu dia yang sang pembuka jalan ya bagi Yesus, bagi Tuhan. Bisa aja kalau dia memang Mesias, mengapa saya nggak dibebasin dari penjara? Ya, kok gue dicuekin aja nih di penjara gitu loh, ya. Sehingga dia ada perasaan kecewa dan juga ada keraguan di situ, ya dikatakan, ya. Di sini ditulis bahwa namun keadaan dan kondisi penjara, ya, yang membuatnya berubah, ya. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama, ya. Keadaan buruk yang menekan kita, ya, sehingga kita ragu terhadap bos kita, ragu terhadap mungkin pemimpin kita, ragu terhadap suami, istri, anak, dan sebagainya. Ya. Jadi keadaan itu yang bisa membuat kita berubah, ya, keyakinan kita menjadi keraguan. Ya. Nah ini hati-hati, ya. Karena kenapa berujung pada kekecewaan. Ya. Karena kalau kita tahu bahwa Mesias itu ya bagi bangsa Israel itu dikatakan di sini adalah the promise, ya, expected deliverer for Jews. Jadi benar-benar seseorang yang diharapkan yang bisa membebaskan bangsa Israel, ya, dari tawanan musuh, dari segala tekanan, ya. Jadi mereka berpikir secara masih harafiah, jasmani, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Makanya Yohanes kecewa, ya. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, ya. Dia melakukan kehendak Bapa. Itu menjadi hal yang prioritas bagi Tuhan Yesus. Balik lagi pertanyaannya, apakah kita juga pernah kecewa, ya, pada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Atau mungkin saya ganti pertanyaannya, apakah kita sudah pernah meragukan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Ya. Kita jawab dalam hati, ya, sambil kita refleksi. Oke, kenapa tadi saya katakan bahwa kita jangan sampai terlarut di dalam kekecewaan, ya? Karena dikatakan di Yakobus 3 ya ayat 16 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati plus sentral, ya, selfish, egois kita akan menimbulkan dosa. Contohnya, tahu cerita Kain dan Habil, ya? Nah, itu juga di Kejadian, ya, di mana Kain membunuh adiknya, ya, membunuh adiknya karena rasa
iri hati dan kecewa kepada Tuhan karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dari hal kecil loh, ya. Dari hal kecil berlarut-larut membuka celah, iblis masuk, dia bunuh adiknya. Dia bunuh adiknya, ya. Saya bacakan dari Yakobus 3 ayat 14-nya, ya, dikatakan bahwa jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu dunia dan dari setan-setan. Jika kita membuka celah, kekecewaan kita terus berlarut, akan timbul iri hati, lalu setan masuk, kasih hikmat dunia, oh ya udahlah kamu lakukan ini aja, kamu lakukan itu aja. Jatuhnya apa? Dosa. Ya. Hati-hati, kita harus bisa stop dari kekecewaan kita, ya, dan kita harus bisa berbalik, ya, berbalik melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin bahwa kebaikan Tuhan itu pernah kita alami, ya, masing-masing. Baik itu mungkin, oh ya saya pernah mengalami, cuman kayaknya nggak terlalu dramatikal Tuhan. That's okay, ya. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Oke, lalu selanjutnya yang kedua, ya. Karena kedangkalan pengenalan akan Yesus. Sini dikatakan dari Matius 11 ayat 3. Lalu Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Tadi kan menimbulkan keraguan, ya. Karena keadaan buruk, akhirnya timbul keraguan, akhirnya dia mau konfirmasi lagi, suruh murid-muridnya langsung datang kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jikalau kita tidak mengenal Bapa, ya, sama seperti anak kecil tadi, kalau dia nggak mengenal Bapanya, ya, maka akan banyak timbul keraguan, sama. Karena Yohanes Pembaptis tidak mengenal lebih dalam kepada Yesus Kristus dan keadaan buruk datang, akhirnya dia timbul keraguan, ya, keraguan. Dia suruh murid-muridnya datang lagi, ya, datang ketemu Yesus, tanya langsung kepada Yesus, ya. Jadi di sini pengenalan akan Yesus, ya, pengenalan kita akan Yesus yang dangkal atau mungkin tidak utuh. Maksudnya, oh ya saya tahu ini dari teman saya tahu Yesus dari sekolah minggu dulu loh, ya, dulu waktu saya umur 8 tahun, setelah itu saya nggak tahu lagi, ya. Bahkan itu bisa membuat kita mengalami kekecewaan yang berlarut-larut, ya. Jadi kadang-kadang kita memandang Yesus ini dikatakan sebagai juru selamat, juru rawat, ya, juru berkat, ya. Kita tahu Yesus, oh ya dia yang bisa memberkati aja, dia yang bisa menyembuhkan, merawat saya, ya. Tapi tidak diimani dengan pribadi yang berdaulat atas hidup kita, ya. Dia disebut sebagai Tuhan, kadang-kadang hanya di mulut kita, ya. Kita memuji, menyembah dia, oh Yesus, Yesus, tapi kita nggak mengenal dia secara dalam. Intimacy with God, with Jesus, itu sangat penting, ya, sangat penting, ya. Kita harus mengenal dan menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 1. Kita terus intimate dengan Christ, dengan Yesus. Caranya gimana? Kita melakukan devotion, ya, devotion saat teduh, pagi hari atau malam hari, atau mungkin pas waktu break kerja, ya, kalian bisa melakukan devotion. Ya, pray and worship, ya, melakukan pujian, penyembahan, ya, dimanapun, sesempat apapun kalian, kita coba selalu intimate dengan Tuhan, ya, supaya kita bisa lebih mengenal pribadinya, ya, membaca firman-Nya, baik di Komsel juga kita di Cool, kita boleh saling sharing, saling menguatkan, ya, bukan cuma kita belajar Alkitab, ya, bukan, ya, tapi kita sharing, ya, sharing firman dan juga sharing pengalaman kita, ya, di Cool itu. Mungkin, ya, pengalaman kawan saya, dia merasakan, oh saya kecewa
saya kecewa. Tapi ternyata pengalaman yang di-share itu menguatkan saya. Ya. Yang saya tadinya, saya juga mau kecewa, akhirnya nggak jadi. Oh iya ternyata nggak benar ya. Saya harus bertobat. Ya. Jadi kenapa makanya saya undang teman-teman juga, kita boleh hadir dalam call kita ya, dalam call kita. Karena itu kita bisa saling menguatkan, ya saling menguatkan. Dan bisa saling sharing firman Tuhan dan kita terus intimate dengan Tuhan. Oke. Lalu apalagi? Yang ketiga, biasanya kalau sudah tadi kita dangkal mengenal Yesus ya, kita nggak tahu siapa itu Yesus ya, ujung-ujungnya kita juga nggak akan tahu maksud rencana Dia tuh apa sih buat hidup saya ya. Sama seperti di Matius 11 ini ya. Yohanes Pembaptis dan juga murid-muridnya dia juga nggak memahami ya. Kenapa sih Yesus fokusnya hanya tadi melakukan kehendak Bapa ya. Kenapa tidak membebaskan tawanan-tawanan yang ditawan oleh bangsa Romawi waktu itu? Ya, kenapa tidak membebaskan saya? Ya. Di Matius 11 ayat 4 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ya. Tuhan Yesus langsung jawabnya to the point ya. Kepada murid-muridnya Yohanes dikatakan apa? Yesus menjawab, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Apa sih yang kamu dengar dan kamu lihat? Tadi ya, perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya. Jadi kita baca, sebelumnya dikatakan apa di ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah prioritas Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di dunia ini. Ya. Itu yang dia katakan untuk katakan kepada Yohanes. Bahwa saya harus melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini. Jadi itu prioritas Tuhan Yesus. Sebenarnya dia sebagai Tuhan, bisa aja suruh malaikatnya lepasin ya Yohanes Pembaptis. That's easy ya. Dia Tuhan, dia Allah. Dia bisa melakukan segalanya. Tapi bukan prioritas Tuhan Yesus bukan itu ya. Dia melakukan pekerjaan Bapa tadi ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak mengenal dengan baik ya, akhirnya kita mungkin salah sangka atau prasangkanya lain gitu loh. Sehingga kita menjadi kecewa ya. Dikatakan di sini rencana Tuhan yang luas dan utuh di dalam kehidupan kalian ya, kita semua dia bisa memakai keadaan apapun untuk dijalankan ya. Jadi tadi jangan sampai kita terperangkap di dalam keadaan tadi ya. Keadaan buruk, waduh udah keadaan buruk saya udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Saya udah bete deh, udah putus asa deh Tuhan. Enggak, ya enggak. Kembali ya, ingat kebaikan Tuhan. Apa sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kalian? Pada zaman itu dia melakukan mukjizat ya. Mungkin zaman sekarang apa yang sudah kalian rasakan? Kebaikan Tuhan Yesus. Saya yakin kalian pernah mengalaminya semua. Karena di sini pekerjaan Tuhan Yesus buat kita semua itu melebihi raja-raja yang bahkan dulu ada di Israel ya. Dia seorang Mesias yang bisa melakukan apapun buat kita ya. Bukan secara harafiah, tapi melakukannya secara rohani, bahkan memulihkan kita. Nah, kita harus selalu memahami maksud dan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan di Matius 11 ayat 6 ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku ya. Bayangin, kalau kita kecewa dan menolak Tuhan, that's question mark. Kita harus bisa memahami maksud Tuhan ya, dikatakan di sini. Jadi kepada murid-murid Yohanes, Yesus mengajarkan tentang kuasanya dalam menyembuhkan dan memberitakan kabar baik. Itu yang menjadi prioritas Tuhan Yesus saat itu.
Ya, bukan hanya apa yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia seorang Mesias, ya, seorang Raja Israel yang bisa datang menggempur tadi ya, menggempur prajurit-prajurit Roma, membebaskan Sang Yohanes Pembaptis. Ya, nggak seperti itu. Ya, dia datang dengan kuasanya menyembuhkan dan memberitakan kabar baik. Amin, saudara. Amin. Oke. Terakhir balik lagi ke slide ini, ya, ke slide ini. Jadi jika kita sudah mulai merasa kecewa, ya, pertama, ya tadi ingat, selalu melihat kebaikan Tuhan. Ingat, kebaikan Tuhan apa sih yang sudah pernah Tuhan berikan kepada kita? Ya. Lalu apa? Terus membangun hubungan dengan Tuhan, ya, intimacy with God, ya, mengenal Dia lebih dalam, ya, mengenal Dia, memuji Dia, berdoa, mengenal melalui firman-Nya, tetap lakukan secara intensif, ya, jangan pernah putus, ya, supaya kenapa? Supaya kita memahami maksud Tuhan, ya, supaya kita memahami maksud Tuhan. Dan juga kita tahu apa sih rencana Tuhan buat hidupku. Supaya kita jangan tersesat tadi ya. Kami undang semua PPW untuk maju. Jadi kembali lagi jangan biarkan iri hati ya. Iri hati dan kekecewaan menguasai kehidupan kita. Karena ini bukan datang dari Tuhan. Tetapi dari hikmat dunia, hawa nafsu, dan dari si iblis yang dikatakan dari Yakobus 3 ayat 15. Ya. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ya, maka kita sedang dibawa ke dalam rencana Tuhan. Kita harus percaya, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.